Hari Selasa minggu lalu saya bertemu dengan Pak Tarigan. Lalu Pak Tarigan menyampaikan kepada saya, Dobre, karena saya panggil pula Mama, Selasa hari ini bolehlah datang untuk pelayanan di persekutuan Timbana hari ini. Saya bilang, saya dengan senang hati saya menyiapkan waktu untuk masuk. Lalu bolehlah dikirimkan apa tema yang akan saya sampaikan. Lalu dikirimkanlah tema yang hari ini kita akan dengarkan. Tapi ada yang terbersih di dalam hati saya. Mengapa tema ini diangkat? Karena berbicara tentang janda. Kenapa rupanya janda? Persoalannya. Memangnya kalau janda ada sesuatu yang luar biasa, kan begitu? Apa janda salah? Gitu kan? Misalnya, tolong disampaikan apa alasannya? Rupa-rupanya ini menjadi percakapan hari ini dan saya coba untuk menyampaikannya kepada kita supaya kita bisa lagi lebih memahami bagaimana sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan terkait pada masalah janda. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kami akan bacakan 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan kami bacakan kepada kita semua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda ibu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang mencairkan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang
mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena itu, beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca surat Paulus kepada Timotius, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu sehingga Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius? Kalau Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius, pasti itu ada masalah. Ada sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Waktu itu Timotius ditugaskan Paulus menjadi pemimpin di kota Efesus, jemaat di Efesus. Apa yang terjadi di jemaat Efesus pada waktu itu? Pada waktu itu di jemaat Efesus begitu hebatnya gempuran ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi kehidupan orang yang sudah menerima Kristus. Bahkan banyak yang tersesat oleh karena godaan-godaan ajaran-ajaran sesat ini. Itu yang terjadi pada waktu itu. Karena itu Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius, tapi juga sekaligus kepada orang-orang percaya, bagaimana kita saling menolong. Saling menolong di dalam kehidupan ini, karena ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Rupa-rupanya para pengajar sesat ini memakai strategi mendekati para janda-janda untuk dipengaruhinya. Nah, ini persoalan. Tapi bukan berarti yang lain. Di sisi lain kadang-kadang orang muda dipakai. Di sisi lain kadang-kadang orang kaya dipakai. Tapi sekali ini kebetulan janda-janda yang dipakai. Jadi artinya bahwa pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran untuk mempengaruhi kita, dia bisa pakai dengan cara macam-macam. Karena itu kita harus bijak. Rupa-rupanya para janda ini ada persoalan di sana. Pertama, para janda ini tentu dia secara sosial, kita tahu janda-janda pada zaman itu kurang dihargai. Pada zaman-zaman di dalam perjanjian lama pun para janda-janda menjadi orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kurang diperhatikan. Makanya Mazmur 68 ayat 5 katakan bahwa Allah pelindung bapa bagi para janda-janda. Kenapa? Karena tidak ada yang mau peduli dengan dia. Lalu secara finansial, secara ekonomi, karena pasangannya sudah tidak ada lagi, tentu gampang dipengaruhi. Apalagi sanak familinya kurang care dengan dia. Lalu masuklah ajaran-ajaran ini mempengaruhi para janda-janda ini. Nah, di sanalah panggilan ini disampaikan Paulus kepada Timotius, bagaimana gereja bisa memberikan perhatian kepada para janda-janda. Bapak Ibu tahu sejarah kenapa munculnya diaken di dalam perjanjian lama, di dalam Kisah Para Rasul. Ketika pertumbuhan orang percaya luar biasa pada waktu itu, para rasul tidak dapat lagi melayani janda-janda waktu itu. Lalu mereka katakan, kami tidak ada yang peduli dengan kami. Dan
akhirnya diangkatlah 7 diaken, termasuk Stefanus di sana. Kalau baca nanti di dalam Kisah Para Rasul, ada kisah tentang gereja yang mulai melihat bahwa para janda-janda tidak boleh diabaikan. Itulah dia mengapa muncul diaken-diaken di dalam Perjanjian Baru. Salah satu yang melatar belakangi hal seperti itu. Karena itu tentu perlu didaftarkan siapa sebenarnya ini seperti itu. Nah, masalahnya kan manusia ini kan secara biologis kan pasti berubah. Tentu kalau ada yang masih muda, masih ada keinginannya untuk berkeluarga. Sedangkan yang sudah tua, dalam katakan usianya 60 tahun ke atas, dia tidak lagi ada keinginannya untuk berkeluarga. Kalau ada yang kayak gitu, nah, lalu siapa yang memperhatikan ini? Kalau yang muda-muda ini mungkin banyak yang memperhatikan, bukan ini. Tapi yang tua ini siapa? Karena itulah gereja waktu itu mendapat supaya orang-orang atau ibu-ibu janda yang sudah 60 tahun ke atas itu, mereka tetap ada yang mendampingi. Pada dasarnya Bapak Ibu kita di rumah, kalau tidak ada yang mendampingi kita gampang jatuh. Karena itulah perlu didaftarkan dalam rangka untuk ada menjadi perhatian. Seperti yang tadi dikatakan bahwa ada ajaran-ajaran sesat ini, ajaran-ajaran sesat ini mengajak para janda-janda ini untuk cara hidupnya tidak lagi peduli dengan keluarga, hanya menikmati kesenangan dirinya. Itu yang terjadi. Lalu mereka lupa akan anak-anaknya di rumah, lupa akan keluarganya, lupa akan sanak familinya, karena pengaruh ajaran-ajaran ini tadi yang mengajak menikmati kehidupan sebebas mungkin, sesuka hati itu. Tapi ini kan kembali kepada diri kita. Saya sendiri dibesarkan seorang ibu yang janda. Umur waktu dia janda dia kurang 40 tahun atau 45 segitu. Tapi karena dia tahu ada fokus, ada 4 anaknya yang harus dia besarkan, dia fokus. Artinya kan sekarang tergantung kita, mana yang mau menjadi fokus dalam hidup ini. Pasti Bapak Ibu aja hari Selasa seperti ini banyak kali godaan. Tapi karena Bapak Ibu fokus hari Selasa itu harinya pribana, ini kita datang kan begitu kan? Harinya pribana, harinya ketemu dengan Pak Talian, hari ketemu dengan Pak Siregar, hari ketemu dengan teman-teman lain. Ketemu dengan janda-janda yang benar. Jadi artinya saya mau katakan bahwa kita fokus mana? Ini ke dalam hidup kita. Jadi persoalannya manusia dalam hidup ini, mau janda atau tidak janda, apa fokus hidupnya? Kalau dia berjanda berarti banyak kali fokus ke suaminya lagi, anaknya lagi. Tapi kalau janda kan tidak, anaknya mana difokuskan dan perhatian. Berarti dia sebenarnya dia lebih harusnya fokus. Tapi tidak gampang. Karena apa? Kita ada di dalam dunia ini, pengaruh-pengaruh lain juga mempengaruhi kita. Apalagi kalau ada ajaran mengatakan, hidup ini kan singkat, hidup ini kan sementara. Untuk apa kita harus menderita menahankan ini? Ya nikmati saja hidup ini. Kan itu yang terjadi kepada janda-janda muda tadi. Sehingga mereka tidak lagi fokus kepada keluarganya. Mereka hanya menikmati kesenangan mereka. Karena apa? Karena mereka dibujuk dengan kata-kata, hidup ini untuk apa? Kita nikmati saja senang-senang. Toh nggak ada perlu diurusi itu semua. Toh pada akhirnya mati semua manusia. Tapi bagi seorang janda yang takut akan Tuhan percayakan kepada anak-anak yang harus dibesarkan, yang harus mendidik, dan ini menjadi tanggung jawab. Pasti akan berbeda cara pandangnya. Ini kan kembali kepada fokus kehidupan kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena tema kita sekali ini terkait dengan seorang janda, saya mau katakan, menjadi janda itu adalah berkat, bukan sebuah kutukan. Karena Mazmur katakan, Allah adalah pelindung bagi para janda. Mungkin selama ini Bapak Ibu yang sekarang sudah tinggal sendiri sangat bergantung dengan suami, sangat bergantung dengan orang lain. Tapi seorang janda, dia sangat bergantung kepada Allah. Itu. Dan seorang janda berarti dia memiliki nilai lebih, maka dipercayakan Tuhan dia untuk menjalani kehidupan. Memang berat pasti. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 18 dikatakan, Allah membela anak-anak yatim dan janda-janda. Artinya membela para janda. Jelas sekali yang kita katakan adalah Allah. Karena itu seorang pak janda, dia hanya bersandar kepada Allah. Dia hanya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia tidak menyerahkan hidupnya kepada manusia. Dia tidak menyerahkan hidupnya lagi kepada keluarganya, sanak familinya yang menolong dia. Tapi dia hanya mengandalkan Allah. Karena itu dikatakan tadi, seorang janda yang benar itu adalah janda yang fokus hidupnya bukan lagi untuk kesenangan diri, tapi fokus hidupnya adalah untuk keselamatan dan kebaikan keluarga. Makanya ini kan diuji, apakah sanggup dia atau tidak. Ini kan teruji secara alami. Yang masih belum sanggup ke sana, dia tentu dianjurkan oleh Paulus kawin saja. Makanya tidak disebut dengan janda lagi. Kalau sudah kawin kan tidak janda lagi. Ya namanya yang janda kan karena nggak ada pasangannya. Kalau ada pasangannya, nggak janda lagi namanya. Ya silakan, tidak salah. Ini kan tinggal pilihan, Bapak. Tinggal pilihan. Dia belum sanggup untuk kesana. Tapi Paulus katakan, firman Tuhan katakan bahwa dia seorang janda itu fokus utamanya adalah keluarga, bukan diri. Keluarga. Itulah yang dikatakan janda yang benar. Janda yang benar artinya bukan yang lain salah, tapi dia benar-benar janda. Begitu kira-kira. Dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang janda karena fokus kepada keluarga. Yang kedua, bahwa ketika dia dikatakan janda yang benar, harapannya ada kepada Tuhan. Berarti dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dia membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah yang seorang janda. Bukan menghabiskan waktunya pergi jauh dari Tuhan. Tidak. Tapi dia menghabiskan hidupnya, menghabiskan waktunya, harapannya kepada Allah saja. Bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia menghabiskan waktu. Dia tidak menghabiskan waktu untuk pergi ke rumah-rumah orang. Kalau bahasa Karo, Cikula. Kalau di sini dikatakan tadi, dia meleter atau mencampuri masalah orang lain. Nah, itu tidak. Itu yang pulang dari sini terus ke kafe. Ya, dia tidak membicarakan orang lain. Dia lebih kepada diri. Makanya saya ingat persis ketika ibu saya ditinggalkan ayah saya tahun 84. Dia tidak punya waktu pergi ke rumah orang. Dia hanya fokus anaknya. Berangkat pagi sekolah, sore dia lihat anaknya belajar, dia di rumah dulu. Dia berkomunikasi dengan anak-anak. Dia tidak habiskan waktunya pergi. Tapi hari Minggu dia pergi ke gereja, dia pergi Moria, dia menikmati. Itu untuk menguatkan dia kembali supaya ke rumah dia bisa lagi fokus. Jadi kalau keluar dia energi untuk dia supaya bisa semakin fokus lagi kepada keluarga. Tapi yang terjadi di sini ada janda-janda muda kerjanya pergi ke rumah orang lain. Apakah apa yang dia ke rumah orang lain tidak ya? Saya tidak tahu. Tapi
dia pergi ke rumah-rumah orang lain, lalu dia mencampuri urusan orang lain, dan dia lebih suka keluar masuk rumah mereka, bermalas-malasan. Nah, ini yang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang berikan kalau dia ditinggalkan suaminya tidak sah, itu bukan berarti dia tidak setia. Tapi karena hari ini berbicara tentang cara, mari kita lihat itu sebuah anugerah sebagai sebuah misi Allah juga dalam kita yang harus kita pahami. Dan akhirnya di dalam bacaan kita ini tadi diingatkan bahwa janda-janda benar itu tadi adalah karena dia menjadi tangan kuat untuk menolong, menyelamatkan anak-anaknya, bukan untuk kesenangan. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di polling ini mana lebih banyak yang single parent atau yang masih ada teman hidupnya. Yang bilang single parent coba angkat tangannya. Iya. Yang single Jangan parent malu-malu berdiri. yang single parent ya. Tapi kalau masih ada pasangan jangan pula single parent Pak. Nah, yang masih ada ya berarti hampir setengah. Hampir setengah ya. Terima kasih. Coba Saya lempar manggis. Saya berharap Mangisku lempar mana ku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar janda yang lompat. baik Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu yang sudah single parent bangga karena Tuhan percaya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa kalau ibu Bapak Ibu dengan keadaan itu jatuh ke dalam dosa, menikah tidak apa. Ini sebuah pilihan. Jadi jangan pula kita larang orang menikah. Kalau memang itu dia tahu bahwa lebih baik untuk dia menikah daripada tidak menikah. Tapi Bapak Ibu kalau merasa lebih baik menjadi single parent, nikmati, jalani sebagai sebuah anak. Karena kita juga nggak bisa mempersalahkan orang yang mau menikah dia, ini nggak bisa juga, nggak fair. Karena masing-masing orang tidak sama pergumulannya, tidak sama. Jadi saya harus memaklumi. Yang penting bahwa apapun dia tetap janda atau janda menikah lagi, yang penting cara hidupnya benar. Jangan cara hidupnya tidak benar, itu kata Yesus. Jadi janda menikah tapi cara hidupnya tidak benar, tidak baik. Kalau dia janda menikah menjadi cara hidupnya benar, baik. Itu kan banyak di dalam Al-Quran kan juga contoh-contoh itu benar. Siapa si Ruth, ya kan? Dia juga menikah dengan si Boaz, ya kan? Dia kan seorang janda juga, tapi dia hidup dengan baik. Itu kan juga kita lihat di sana. Tapi ada juga janda yang tetap setia, janda yang disapa, ya kan? Dia tetap setia juga. Jadi cara hidup kita penting. Jadi teks ini sebenarnya bukan mempersoalkan janda atau tidak janda, tapi cara hidup benar atau tidak benar. Itu yang penting. Suami istri pun tapi cara hidupnya selingkuh sama aja. Jadi jangan kita pikirin hanya untuk janda. Yang berkeluarga juga kalau cara hidupnya nggak benar, ya sama aja. Nggak cara hidupnya benar. Cuman sekali kebetulan dia lebih fokus kepada janda karena ini pula yang diserang oleh ajaran-ajaran ini. Tapi sekarang saya lihat banyak janda-janda yang baik, janda-janda yang setia. Saya punya tim doa pagi minggu di rumah, hampir janda-janda semua. Kecuali saya dengan istri saya tidak janda, karena kami tidak janda, tapi hampir janda semua. Mereka setia sekali. Tapi saya tahu pula ada yang berpasangan, tapi kerjanya lirik-lirik sana sini juga. Berarti cara hidupnya sama. Ini kan bisa kata Tuhan. Dan teks ini mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang benar. Kalau janda, cara hidup yang benar hidup. Godaan tidak akan
Mudah-mudahan pasti banyak sekali. Karena memang banyak kali pula yang suka dengan janda. Ya lirik, ya begitu. Banyak kali yang muda. Mereka pikir begini, kalau janda ini mau mohon maaf, gampang lagi pikirnya begini. Jangan mau begini. Tunjukkan bahwa bapak ibu itu berharga. Karena pikiran mereka kalau janda ini kan lemah, gampang ada digoda, goda sini, goda sana, sini. Pikiran mereka, tapi mereka tidak tahu. Janda justru mereka adalah orang-orang yang lucu. Oleh karena dia setia kepada kita. Jadi itu makanya jangan mau. Tapi kan kalau masih muda, itu persoalannya. Karena masih muda. Kalau tadi di dalam teks ini ada masih kedagingannya lebih kuat. Jadi apa boleh buat supaya jangan jatuh? Ya disuruhlah oleh Paulus menikah saja lah, supaya jangan jatuh. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ada ruang diskusi kita. Silakan Tuhan memberkati. Amin.